Sahabat Bawaslu yang berbahagia, setelah Bawaslu melakukan pemetaan atas potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemilu, Bawaslu kemudian membuat strategi pencegahan. Berdasarkan data indeks kerawanan pemilu yang dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu kemudian menyusun rencana-rencana aksi untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki 3 tugas pencegahan. Pertama, pencegahan terhadap pelanggaran dalam pemilu. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya yang terjadi dalam tahapan pemilu, seperti halnya netralitas aparatur sipil negara. Kedua, mencegah terjadinya sengketa, baik itu sengketa antar peserta pemilu atau sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Bawaslu memiliki tugas untuk bisa mencegah agar tidak terjadi sengketa tersebut. Biasanya, sengketa ini terjadi pada tahapan pencalonan dan tahapan kampanye. Ketiga, pencegahan terhadap praktek politik uang. Yang dimaksud dengan politik uang di sini bukan hanya pemberian uang saja, namun juga pemberian materi lainnya seperti sembako, hadiah, dan barang yang bukan terkategori sebagai bahan kampanye. Pemberian ini bertujuan untuk mempengaruhi pemilih atau mempengaruhi penyelenggara pemilu. Adapun kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu ditujukan yakni pertama kepada masyarakat. Masyarakat selaku pemegang kedaulatan dalam pemilu, masyarakat menjadi pemeran utama dalam hak memilih, hak dipilih, dan hak untuk melaporkan. Masyarakat yang memiliki hak pilih bisa melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu setempat. Maka, masyarakat harus diberikan informasi secara utuh terkait tahapan pemilu dan larangan-larangan yang diatur dalam peraturan kepemiluan. Kedua, peserta pemilu. Bawaslu harus memberikan informasi kepada peserta pemilu sebagai langkah awal pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang kerap dilakukan oleh peserta pemilu. Informasi berupa hak dan kewajiban serta larangan dalam setiap tahapan pemilu. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dilakukan dengan cara sosialisasi. Dengan kegiatan sosialisasi, Bawaslu melakukan edukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan kepemiluan, khususnya larangan dalam pemilu. Bawaslu juga melakukan kemitraan dengan stakeholder, lembaga-lembaga terkait, organisasi masyarakat, NGO, dan organisasi kepemudaan. Sosialisasi juga sebagai salah satu sarana Badan Pengawas Pemilu untuk menggugah kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dan berperan aktif melakukan pengawasan pemilu sehingga pencegahan juga muncul dari masyarakat. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Bawaslu berharap masyarakat turut berpartisipasi untuk melakukan kontrol sekaligus mengawasi tahapan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu atau pihak lain yang dilarang terlibat dalam kampanye atau mendukung terhadap pasangan calon. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, pada Pilkada serentak tahun 2018 dan pada pemilu tahun 2019 kemarin, Bawaslu telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Di antaranya, pertama, Desa Anti Politik Uang. Desa Anti Politik Uang ini didirikan oleh masyarakat atas kesadaran kolektif masyarakat dalam menolak politik uang. Komitmen masyarakat dalam menolak politik uang ini yang kemudian kita tindak lanjuti dengan pencanangan desa tersebut sebagai Desa Anti Politik Uang. Kegiatan ini bukan hanya sebatas seremonial. Pengawas di daerah tersebut juga melakukan edukasi dan pengawasan secara melekat bersama-sama warga setempat untuk melawan penyebaran uang menjelang hari pemungutan suara. Dan masyarakat juga diharapkan aktif untuk memberikan informasi atau melaporkan apabila terjadi politik uang dalam desa tersebut. Kegiatan yang kedua yang sudah dilakukan oleh Bawaslu
yakni membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat, NGO, pemerhati kepemiluan, dan pemerhati demokrasi. Kemitraan ini selain memberikan informasi-informasi terhadap potensi rawan pelanggaran yang akan terjadi, Bawaslu juga mengajak mereka bersama untuk merumuskan program pencegahan yang diselaraskan dengan program internal organisasi mereka masing-masing. Dari membangun kemitraan ini, Bawaslu bisa mendapatkan masukan dan informasi serta mendapatkan saran terbaik untuk memaksimalkan kerja-kerja pencegahan dan pengawasan. Bawaslu juga memiliki kegiatan sosialisasi tatap muka yang melibatkan simpul masyarakat. Simpul masyarakat ini terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Bawaslu menganggap para tokoh ini sebagai simpul masyarakat yang mampu menggerakkan masyarakat untuk melawan politik uang. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan para tokoh ini mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan menggunakan hak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan adanya praktek-praktek pelanggaran pemilu. Tokoh masyarakat juga diharapkan mampu menjaga kondusivitas selama pelaksanaan kegiatan pemilu, serta mampu meredam adanya isu sara dan isu penyebaran berita bohong pada saat tahapan pemilu berlangsung. Kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu juga bermitra dengan perguruan tinggi baik itu swasta maupun negeri. Melalui MOU atau penandatanganan kerjasama yang telah dibangun, Bawaslu mengharapkan para akademisi juga turut aktif dalam mengawal pesta demokrasi yang berlangsung. Wujud kontribusi para akademisi ini dapat berupa pendidikan kepemiluan di kampus, melalui forum-forum diskusi di internal kampus, atau karya ilmiah yang mengupas kepemiluan dan pengawasan pemilu, serta kajian akademik terkait kebijakan-kebijakan pemilu. Dalam proses pencegahan, Bawaslu juga memiliki kegiatan SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, seperti yang sahabat-sahabat ikuti saat ini. Tujuan dibuatnya program SKPP ini untuk mencetak kader-kader pengawasan. Peserta yang terdiri dari pemuda diharapkan menjadi duta pengawas pemilu bagi masyarakat dan teman sejawat. Para peserta SKPP ini mendapatkan materi lengkap, mulai dari pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran pemilu. Diharapkan para peserta kader pengawas pemilu nantinya menjadi kepanjangan tangan Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat ketika bergulirnya tahapan pemilu. Saya selaku anggota Bawaslu Provinsi sangat bangga dengan sahabat-sahabat Bawaslu yang tergabung dalam kegiatan SKPP saat ini. Kegiatan Bawaslu yang terakhir yakni melakukan sinergi dengan teman-teman media, baik media cetak, elektronik, dan media massa. Teman-teman media ini memiliki kecepatan penyebaran informasi kepada khalayak umum. Melalui media yang mereka miliki, para teman-teman jurnalis akan menyampaikan informasi-informasi penting dari Bawaslu, baik bentuk pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Bawaslu juga kerap kali mengundang dan menggandeng media untuk menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk diskusi maupun bentuk iklan layanan masyarakat di televisi. Sukses pencegahan bukan hanya diukur dari tidak adanya pelanggaran di dalam tahapan pemilu, namun juga dapat diukur dari kecerdasan masyarakat dalam menyikapi dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat tersebut. Ketika masyarakat telah memiliki kesadaran atas hak masyarakat sebagai pelapor, dan masyarakat juga melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan kepada pengawas pemilu. Itu menjadi poin penting dari keberhasilan program pencegahan dan edukasi dari Bawaslu kepada masyarakat. Saya sangat bangga atas partisipasi sahabat-sahabat Bawaslu yang berpartisipasi dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.
Kami meyakini dengan banyaknya kader pengawas pemilu, niscaya akan tercipta pemilu yang berkualitas. Terima kasih.